Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pagi hari ini ya, Bapak dapat amanat dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Bu Endang Sutarni SPD SD ya. Beliau mengamanatkan ya pada seluruh wali kelas, pada seluruh dewan guru harus mensosialisasikan ya jurnal harian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Apa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Seperti apa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Nah, nanti Bapak akan jelaskan ya lewat pembelajaran kali ini. Oke, siap ya? Nah, kita mulai sosialisasi ini. Yuk kita speaking dulu ya. Kita supaya lebih semangat ya. Nah, speakingnya seperti yang kemarin, yaitu kita speaking ke grup ya. Oke, jadi grup itu ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5 ya. Masih ingat kan? Ya. Untuk grup 1, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Jadi, ya, grup 4. Ya. Nah, grup 5. Siap? Konsentrasi. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Kita lanjut sekarang ke materi sosialisasi ya. Sosialisasi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Nah, pemerintah Republik Indonesia sekarang ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden siapa? Wakilnya siapa? Iya, wakilnya Gibran apa? Ya. Jadi pemerintah Republik Indonesia sekarang ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan wakilnya, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Nah, beliau ini mempunyai visi, mempunyai misi ya, mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa ya. Jadi Pak Prabowo ya, Pak Gibran punya misi, ada 8 misi, ada 8 cita-cita ya, yang disebut dengan Asta Cita. Nah, salah satu dari 8 cita-cita tersebut, visi dan misi untuk kemajuan bangsa Indonesia, ada yang di poin 4 bunyinya gini: membangun, menciptakan sumber daya manusia yang hebat ya. Oke. Jadi dari 8 cita-cita, visi dan misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita itu, salah satunya adalah poin yang keempat, yaitu membangun dan meningkatkan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia itu apa? Kualitas manusia. Kualitas manusia bangsa Indonesia ya. Yang namanya manusia bangsa Indonesia itu apa? Orang-orang yang ada sekarang dan generasi-generasi muda yang akan datang. Diusahakan untuk generasi muda yang akan datang itu harus memiliki SDM yang bagus, memiliki SDM yang berkualitas ya, sumber daya manusia yang
kualitas, bukan generasi yang loyo, bukan generasi yang lakwau, ya, tapi generasi yang punya kualitas, generasi yang hebat, generasi yang seperti apa? Harus punya agama yang kuat, harus bisa ilmu pengetahuan yang banyak, harus bisa menguasai ilmu teknologi, ya, seperti itu, ya. Generasi yang memiliki SDM yang bagus adalah generasi yang memiliki 8 karakteristik bangsa Indonesia. Apa 8 karakteristik itu? Pertama, ya, pemuda harus memiliki karakter, harus memiliki sifat religius, harus punya sifat keagamaan. Sebab kalau kita sudah tahu tentang ilmu keagamaan, dalam kehidupan sehari-hari kita punya filter, punya batasan, ya, tahu mana yang apa boleh dan tahu mana yang dilarang atau tidak boleh, ya, tahu mana yang wajib, tahu mana yang sunnah, karena kita sudah apa tahu ilmu agama. Pemuda yang akan datang harus dibekali dengan apa sikap atau karakter keagamaan, ya. Sebab kalau orang tidak punya ilmu agama, hidupnya apa? Nggak ada kurang, ya. Dia nggak tahu mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang, semua ditabrak, ya. Makanya penting ilmu agama. Yang kedua, ya, karakter bangsa Indonesia itu adalah generasi berikutnya itu harus memiliki moral, ya, harus memiliki etika, harus memiliki kesopanan, agama, ilmu agamanya mantap, ya, terus etikanya, kesopanan dengan orang bagus. Nah, itu yang diharapkan untuk generasi berikutnya. Terus selain yang dua, yang tiga, generasi berikutnya harus punya generasi yang sehat. Ya, sehat itu penting. Sebab segala aktivitas itu harus dilakukan dengan badan yang sehat. Kita sekolah harus dengan badan yang sehat. Terus generasi yang akan datang itu harus apa? Cerdas dan kreatif. Cerdas itu apa? Orang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, ya. Terus kreatif, banyak ide, punya karya, ya. Kita biarpun cerdas, otak kita kalau kita tidak punya ide, tidak punya karya, kita tidak akan bisa terkenal, ya. Ilmu pengetahuan kita tidak akan berkembang. Berikutnya karakter SDM, ya, bangsa Indonesia itu yang selanjutnya itu harus apa? Mampu bekerja keras, ya. Seorang pemuda itu harus bekerja keras, pantang menyerah. Satu kali gagal, kita coba lagi. Kedua kali gagal, ayo coba lagi sampai dapat keberhasilan. Ya. Lagi selain itu, yaitu harus disiplin dan tertib. Orang yang maju hidupnya harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin aturan, ya. Disiplin waktu. Jam berapa nih kita harus tidur? Itu harus kita tentukan, ya. Jangan semaunya. Kalau tidak disiplin waktu aja, misalnya nggak disiplin dalam tidur, besoknya kita waktu belajar. Lanjut lagi ya. Tadi ada iklan sebentar. Ya, sudah. Jadi mulai sekarang untuk siswa-siswi di setiap
setiap satuan pendidikan, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu bangun pagi. Nah, kita harus membiasakan untuk bangun pagi. Bangun pagi itu banyak sekali manfaatnya, baik untuk kesehatan, ya, awet muda seperti bapak. Ya. Terus kata peribahasa orang tua dulu, kalau bangun jangan sampai keduluan sama ayam. Ya. Kalau ayam subuh-subuh aja dia udah pukul dulu. Ada kedengar nggak kamu? Ya. Mungkin kalau di daerah sini udah perkotaan udah jarang yang namanya dengar bunyi ayam jago berkokok. Ya. Tapi kalau di daerah bapak masih pedesaan, masih kampung itu, subuh itu sudah terdengar suara ayam berkokok. Pagi itu jangan sampai keduluan ayam, kata orang tua zaman dulu. Sebab apa? Kalau keduluan ayam nanti rezekinya dipacok sama ayam. Ya, jadi rezeki kita habis. Tidak seperti itu mungkin ya. Semua makhluk ada rezekinya. Tapi kita usahakan untuk selalu bangun pagi. Untuk kebiasaan anak Indonesia yang hebat, untuk menjadikan generasi emas, pemudanya harus rajin bangun pagi. Bangun pagi, mandi, bersihkan badan. Sudah mandi, jangan tidur lagi. Ya, nah, harus dibiasakan. Nanti ada pelaporannya. Nah, laporannya seperti ini. Ini ada bangun pagi. Ini ada tanggal, ya, tanggal 1. Kita mulai nanti minggu depan ya. Minggu depan nanti berarti tanggal berapa hari Senin? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, Senin. Karena tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 13 Senin harus juga kita terapkan. Ya. Nanti ada lembarannya yang seperti ini. Akan Bapak bagikan buat kamu, ya. Kamu nanti isi di rumah, ya. Isinya harus sesuai dengan kenyataan, ya. Jangan dibaik-baikin, dan harus sesuai atau sepengetahuan dari orang tua. Apa yang kamu isi, orang tua kamu tahu. Ya. Jadi yang pertama ini bangun pagi. Nanti tanggal 13 kamu cari di sini tanggal 13. Nah, kamu bangun pagi, kamu isi di sini kotak yang sebelahnya. Jam berapa kamu bangun pagi? Jangan yang jam 7. Jam 7 itu bukan kategori bangun pagi, udah termasuk kategori bangun kesiangan. Ya. Bangun pagi itu kategorinya bangun waktu subuh. Ya, tulis ini tanggal 13. Kalau enggak bangun pagi, jangan ditulis. Jujur. Ya, jujur. Kamu kasih tanda strip aja. Strip. Ya. Nanti bangun pagi. Terus yang kedua, yang tadi, generasi emas itu adalah generasi yang beribadah. Kita sudah bangun pagi, kita mandi, ya, kita siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, untuk melaksanakan sholat subuh. Nanti kamu melaksanakan sholat subuhnya
berikutnya itu harus dibuktikan juga dengan lembar yang harus kamu isi. Ini yang tengahnya, beribadah. Ya, mulai tanggal 13, hanya hari Senin besok. Oke. Bukan yang beribadah mulai tanggal 13, beribadahnya wajib. Ya, ntar pulang sekolah juga harus kamu kerjakan. Tapi untuk laporannya ini nanti kita mulai tanggal 13 juga. Di sini tanggal 13 nih, subuh. Kamu tulis di sini kamu sholat subuh jam berapa? Ya, jangan jam 6 sholat subuh. Ya, tulis jam 6.00. Ada waktunya sholat. Ya, tulis. Kalau sholat, kalau enggak jangan tulis, jangan komen. Harus diukur. Pak, bagaimana? Saya mah bukan muslim, saya non muslim, ya. Non muslim juga beribadah, ya dia. Nah, dia ibadahnya apa? Setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu datang ke gereja untuk ibadah di gereja. Kamu tulis di, ya, berarti kamu dia hari Minggu yang ditulis tanggal berapa terus setiap hari Minggu. Jadi pembiasaan yang pertama bangun pagi ini harus dilaporkan, ditulis. Terus untuk kegiatan beribadah juga ditulis tanggalnya dan jamnya serta nama ibadah sholatnya. Ya, di sini ada dimulai dari subuh, terus zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kelima sholat wajib ini ya harus dituliskan setiap hari, dan nanti setiap bulan lembar ini dikumpulkan di bapak, nanti bapak cek, bapak kasih penilaian, dan nanti bapak masukkan ada di kolom penilaian raportnya nanti ada. Kalau sudah kita menjadi kebiasaan itu tidak akan terasa berat, ya. Awal-awalnya mungkin berat, Pak, kalau bangun pagi kan ingin mandinya pertama. Ya, udah terbiasa enak nikmat. Ya. Udah tidak terasa beban. Oke. Terus kita masuk ke pembiasaan yang ketiga. Udah bangun tidur, bangun pagi, terus kita mandi, kita sholat, kita berolahraga dah. Ya, kalau mau pengen buang air dulu, silakan. Ya, jangan ditahan. Ya, bahaya. Kita olahraga. Nah, ini harus dibuktikan juga, harus ditulis juga. Tanggal berapa kamu olahraga? Terus kegiatannya apa? Kamu tulis olahraganya. Ya, pagi-pagi misalnya kamu bersepeda santai. Ya. Bukannya bersepeda listrik santai. Ya, kalau bersepeda listrik santai bukannya olahraga, itu mah. Ya, tenaga listrik. Pakai sepeda gue. Santai. Gak usah jauh-jauh, kamu kelilingi aja kawasan Bila Kencana. Ya. Kalau kurang puas 1 kali, kamu kelilingi 30 kali. Sekuatnya aja. Kamu tulis di sini. Ya, bersepeda santai. Pak, saya mau punya sepedanya, saya mau jogging. Ya, mau lari-lari kecil. Ya. Dari depan rumah kamu. Kamu sendiri malu, kamu sendiri takut, ajak teman kamu. Ya, nggak apa-apa bertiga. Ya. Foto, kirim fotonya ke bapak. Bukti kegiatan olahraga kamu setiap hari. Ya, itu. Kita lanjut lagi. Jadi yang pertama kebiasaan yang harus dilaporkan pada program 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Pertama, bangun pagi, terus beribadah.
terus berolahraga. Kita masuk kegiatan yang keempat. Makan sehat. Bukan hemat ya? Ya. Makan sehat dan bergizi. Ini juga setiap hari makanan kamu harus dilaporkan. Tanggal 13, misalkan hari Senin depan di sini, kamu di rumah makannya sama tempe, sama tahu, sama sayur asem. Tulis. Gak usah malu. Ya. Yang penting makanannya sehat. Ya. Jangan sesuatu saya mau makannya burger ditulis ini. Ya. Habis makan burger, berutang rocok. Bos. Ya. Nggak sesuai dengan kondisi perutnya. Nggak usah yang muluk-muluk, tulis apa adanya. Nah, saya mau makannya menggoreng genjer. Ya, nggak apa-apa, kita juga sehat. Sayuran ya Pak? Ya, sayuran. Tahu genjer? Tahu genjer? Tahu? Tahu. Kalau orang Mangkrak tahu genjer? Tahu. Kalau orang Bekasi itu tahu genjer. Iya, tumbuhan liar yang tumbuhnya di sawah. Lain, ya. Genjer dengan ecek itu lah. Ya, nanti dituliskan di sini. Tanggal 13, ya. Makanan sehat dan bergizi kamu tulis. Insya Allah untuk ke depan mudah-mudahan terrealisasi. Untuk daerah kita pun secepatnya akan dapat makan gratis. Ya, datanya sudah diminta. Pak, daerah lain udah Pak? Iya, daerah lain sudah. Untuk daerah kita belum. Wah, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti Kita harus komen titik kita ke Pemda, ya. Atau enggak di SD, misalnya enggak di SD nih, bisa di SMP di MTS. Nah, dapat makanan gratis dari Bapak Presiden kita. Luar biasa ya. Hah? Ada tim pemeriksanya, ya. Ada tim yang memeriksa menu makanan di sekolah yang disediakan untuk siswa. Tahu dah kalau guru dapat apa enggak nanti enggak tahu. Ya, tapi yang jelas untuk siswa semua akan dapat. Ya, mudah-mudahan dalam waktu cepat akan terrealisasi seperti daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya sudah ya. Ya, Kabupaten Bekasi kayaknya belum. Sebelum terrealisasi silahkan kamu tulis saja makanan yang sehat dan bergizi yang kamu makan di rumah aja. Ya. Nah, kamu tulis di sini. Apa menunya tulis? Telur rebus. Telur rebus boleh. Ya. Sayur rebus. Ya. Sayur rebus. Kebiasaan selanjutnya yaitu gemar belajar. Setiap hari kamu dituntut untuk belajar. Dan tanggal berapa di sini? Kamu sesuaikan dengan tanggal yang kamu belajar. Misalkan tanggal 13 mulai ini. Tanggal 13 kamu belajar. Belajarnya belajar apa? Tulis materi pelajarannya. Ya, misalkan matematika. Ya, tentang bangun datar atau tentang bangun ruang. Ya. Terus tentang menghitung volume ya dan permukaan rumus. Ya. Boleh lewat buku, boleh lewat YouTube channel dan sebagainya. Apa ya Pak? Channel Bapak juga ada tuh. Cuma Bapak belum lengkap, belum Bapak buat semua. Ya. Belum Bapak upload. Nanti udah waktunya akan Bapak upload semua. Tema-tema sudah ada, tinggal Bapak upload. Ya. Cuma Bapak belum punya kuotanya untuk uploadnya. Ya. Bapak di uploadnya itu satu video itu membutuhkan kuota yang banyak juga ya uploadnya. Ya. Dari tema 6 nanti adalah tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6, subtema 2, subtema 3, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Ya, nanti akan ada di channel Bapak. Buka aja Bang Haji Jamiluddin. Ya, sudah dibuka, kamu tonton, jangan di-skip, jangan ditinggal pergi, kamu lihatin. Sampai mana Ya, Pak? ya. Kamu klik
lalu dia komen jam 1. Tuh. Ya, dapat apa? Tidak dapat pelajaran. Tuh. Jadi gemar belajar. Waktu kamu belajar, dokumentasikan. Kamu foto, minta difotoin sama orang tua kamu yang ada di situ. Kirim ke WA Bapak setiap hari. Ya, ini harus dilaksanakan. Ya, tadi bangun pagi harus ada buktinya. Ya, olahraga kegiatannya harus ada fotonya. Waktu belajar kamu harus ada fotonya. Kirim setiap hari ke Bapak. Bukan hanya kelas 6. Ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari tingkat TK. Semua. Wali muridnya kalau TK kan belum bisa main HP. Wali muridnya yang ngirim ke dulu. Ya, kalau kamu udah bisa, Bapak kirim. Lanjut. Nah, paham ini? Makan sehat, terus ini. Nah, iya. Lanjut. Ini bermasyarakat. Ya. Kamu tulis juga tandanya. Ya, tulis tanggal berapa? Kamu tulisan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Apa? Bersosialisasi dengan teman boleh. Pak, saya lagi main. Ya. Foto. Kirim fotonya. Bapak. Ya. Pak, saya misalkan Aurel sama Ade lagi nyapu ngebersihin masjid. Foto. Kirim fotonya Bapak. Ininya ditulis, bukti fisiknya dikirim foto Bapak. Ya. Pak, misalkan saya Kirehan sama Sugi lagi ngebersihin got perumahan. Ya. Foto. Kirim fotonya Bapak. Jangan ngebersihinnya cuma ngambil buat foto doang. Bersihinnya. Foto. Udah foto. Udah. Jangan bohong. Ya. Harus asli. Harus asli. Ya. Terus yang selanjutnya ini tidur cepat. Tidur cepat. Ya. Ini ditulis laporannya tanggal 13 kamu tidurnya jam berapa? Ya. Tidur cepat. Jangan sampai jam 12 malam baru tidur cepat. Oke. Itu adalah 7 kebiasaan yang harus diterapkan untuk kita siswa dan siswi yang ada di setiap satuan pendidikan, baik tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai khususnya untuk siswa kelas 6 ini, tolong diikuti, tolong dilaksanakan 7 kebiasaan ini. Nanti formatnya Bapak sediakan, Bapak bagikan sama kamu, ya. Kamu tinggal isi saja. Setiap tanggalnya kamu sesuaikan, kegiatannya kamu sesuaikan. Dalam akhir bulan nanti kertasnya kumpulkan lagi, balikin lagi ke Bapak, akan Bapak kasih penilaian. Terus untuk lembar berikutnya, tadi ada lembar kebiasaannya. Nah ini lembar berikutnya, ini ada apa? Rekapannya. Bisa kamu tulis di sini bulannya, bulan Januari ini. Ya, bangun pagi. Berapa kali kamu bangun pagi? Tulis di sini dalam 1 bulan. Pak, saya bangun paginya ada 20 kali. Tulis 20. Ya. Pak, saya nggak bangun paginya sebanyak 6 kali. Tulis di sini yang merah, yang di silangnya. Ya.
tulis sendiri sesuai dengan format yang tadi, ya. Format yang tadi dengan jumlah ini harus akur, ya. Kalau yang tadi jumlahnya kamu melaksanakan bangun pagi ada 24 kali, di sini ditulis 24. Ya. Yang tidak bangun paginya berarti ditulis 6 kali. Bangun pagi boleh. Tapi jangan pas lagi tidur dipotong. Atau jangan. Udah rapi. Ya, artinya udah rapi. Udah mandi baru selfie. Pak, ini Pak, saya udah bangun. Ya. Siapa itu Bapak? Lagi makan. Ya. Harus ada laporannya. Paham? Ya. Nanti kamu rekap tiap bulannya, kamu hitung. Bangun paginya berapa, beribadahnya berapa, olahraganya berapa kali, makan sehatnya, ya. Tulis semua. Kalau makan sehat mungkin semuanya setiap hari ya, kecuali dalam posisi waktu puasa. Ya. Sahur, ya. Tuliskan waktu sahur, ya. Jangan jam 7 saya makan sehat Pak. Jualan mama dan dia. Oke, lanjut. Nanti seperti ini laporannya. Terus terakhir, nanti ada ya, pemantauan, ya. Ini ada kegiatan pemantauannya. Nanti ada berbentuk penilaian untuk masuk ke rapor. Ya, ada 7 kegiatan. Ini ada nilainya. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, terus makan sehat dan bergizi, gemar belajar, terus bermasyarakat dan hidup cepat. Ini ada penilaiannya. Kalau kamu tidak melaporkan format yang berkewajiban setiap bulan, berarti kamu bakal nilai. Oke? Paham? Mudah-mudahan ya sampai sini kamu paham ya. Nanti juga untuk wali murid ya, untuk orang tua akan diundang ke sekolah ya, akan diadakan sosialisasi pengarahan seperti ini ya. Nah, belum dijadwalkan. Dan untuk kebiasaan di sekolah, itu kebiasaan di rumah kamu ya. Kebiasaan di sekolah nanti pertama 10 menit sebelum belajar harus olahraga. Bentuknya bisa senam, ya, bisa SBing, bisa lari di tempat depan kelas. Ya, yang penting kita harus berolahraga. Makanya senam anak Indonesia sehat itu harus apa? Ya, yang kemarin Bapak share. Pelajari, ya, pelajari ada di YouTube-nya. Terus kebiasaannya lain, setiap hari Sabtu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di sekolah kita ini kita adakan olahraga bersama dan makan bersama. Setiap hari Sabtu bawa makanan masing-masing. Ya bukannya seperti kemarin Bapak yang beli. Ya. Mudah-mudahan kalau Bapak ada rezeki ya Bapak ada ini. Ya. Tapi untuk kegiatan ini ya bagi wajib. Makanannya terserah. Yang penting makanan yang sehat. Tidak basi. Bawa ke sekolah. Kita habis olahraga, kita makan bersama. Nanti di depan sekolah. Ya. Terus apa lagi kebiasaan nanti yang akan kita terapkan di SD kita ini? Ya. Jadi selain olahraga, selain makan bersama, terus kegiatan
supaya dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 kita yang namanya orang Muslim, orang Islam harus tahu bacaan doa, harus tahu bacaan dan jangan sampai ngaku aja orang Islam tapi nggak bisa sholat. Malu, iya. Tuh. Nah, terus di sekolah kita juga sebelum belajar harus ada kebiasaan menyanyikan lagu nasional. Nah, mungkin sampai di sini saja ya sosialisasi ya susah menyebutnya apa ya tentang sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia. Ya, siap mulai Senin depan akan kita terapkan. Bapak akan bagikan formatnya, nanti formatnya kamu isi sesuai dengan kegiatan yang 7 itu. Kamu isi sesuai apa adanya dengan jujur.